musilat iblis yang mengganggu jalannya ibadah ini, mengganggu konsentrasi kami. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Itu benar dari Tuhan kita. Kita kasih lambaian kiri kanan kita, depan belakang. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Kita terus agungkan Raja kita. Kita berkata Allah ditinggikan dengan serak suara kita. Amin. Allah diagungkan dengan tata cara. Haleluya. Allah ditinggikan. Amin. Allah ditinggikan dengan tata cara. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan. dahsyat dan luar biasa. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Terus kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah. Yang
kebenaran Tuhan yang memerdekakan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyatakan kembali ucapan syukur kita. Kita mau nyatakan kembali iman kita, pengakuan kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ketelanjangankah, kelaparankah, penindasankah, peperangankah, bahkan hal-hal yang duniawi ini Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selama kami hidup, selama kami bernafas, dalam melalui pujian ini kami mau berkata ya Tuhan, Engkau tetap kebenaran kami, Engkau tetap juru selamat kami Tuhan, yang menyelamatkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan Yesus, Engkau kebenaranku Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanmu. Kau memberikanku hidup dan pengharapan dan pengharapan. Yesus, ku ikut
kasih Bapa buat pagi ini. Kami sangat percaya bahwa dunia tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Kasih-Mu terlalu besar, Tuhan, dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Dan pagi ini Tuhan, kami serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah-Mu, dan kami rindu untuk mendengarkan sabda firman. Tuhan berbicara kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi buat kita sekalian. Selamat beribadah. Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita masih dalam satu serial khotbah, yaitu bagaimana jemaat yang bertumbuh dan berkualitas di hadapan Tuhan. Mari kita membuka dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Kita masuk ke dalam kebenaran selanjutnya dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Mari saudara, kita akan membaca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga sebanyak 2 kali. Ya. Sudah dapat semua? Oh, belum. Kakak ini bisa. Belum. Selamat. Ya, mari kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, ketika Yesus mengajar murid-murid dan orang-orang banyak di atas bukit, Yesus menekankan satu jaminan bagi orang-orang percaya bahwa mereka akan berbahagia, mereka akan diberkati oleh Tuhan ketika mereka hidup murah hati. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 6 ayat 36, murah hati ini adalah karakter daripada Allah. Yesus berkata, hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapamu yang di sorga adalah murah hati. Artinya apa murah hati ini, Bapak Ibu Saudara? Karakter ilahi, saudara. Karakter Allah yang tidak bisa lepas dari diri Allah. Dan karena dia adalah Allah yang murah hati, maka Bapak Ibu Saudara, dia juga menuntut setiap orang yang percaya untuk juga memiliki karakter yang sama dengan dia, yaitu murah hati. Murah hati ini juga berbicara sama dengan belas kasihan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, suatu kali Yesus memberi perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 30 berapa itu saya lupa. 37. Di sana diceritakan tentang seorang yang Samaria yang murah hati, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia menolong ada seorang yang dirampok, Alkitab berkata, oleh para penyamun. Sang orang Samaria yang dianggap sebagai orang yang tidak memiliki agama yang baik, tetapi punya hati yang berbelas kasihan, ketika dia bertemu dengan seorang yang dirampok di tengah jalan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat-ayat tersebut Yesus mengajarkan tentang pentingnya hati yang murah hati di hadapan Tuhan. Satu sikap hati, Bapak Ibu dan Saudara, di mana Bapak Ibu Saudara, satu sikap yang keluar dari satu pengenalan yang benar akan Tuhan akan menghasilkan orang yang murah hati. Bapak Ibu dan Saudara, dalam waktu yang singkat ini, Saudara, karena kita ibadah new normal ini kita tidak bisa lebih dari 1 jam ya, 1 jam lebih dikit lah mudah-mudahan. Sehingga saya mau mengajak saudara untuk merenungkan 3 hal yang penting. Yang pertama, orang yang murah hati adalah orang yang pernah mengenal dan orang yang pernah mengalami kemurahan daripada Tuhan. Di dalam Matius pasal 18, coba kakak Roni tampilkan
ayat yang ke-25 sampai ayat yang ketiga, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Di sana diceritakan tentang perumpamaan tentang pengampunan. Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Kita tidak perlu baca, saudara. Di sana dijelaskan, diceritakan Bapak Ibu Saudara, bahwa ada seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya menyangkut dengan hutang. Karena hamba-hambanya sedang berhutang kepada raja. Nah, ada seorang hamba, dia berhutang 10.000 talenta. Saudara, 10.000 talenta ini ukuran yang sangat banyak pada waktu itu. Kenapa? Karena satu talenta itu dia punya nilainya 35 kg emas. Kemudian satu talenta itu nilainya sama dengan 6.000 dinar. Nah, 6.000 dinar ini banyak tidak, Bapak Ibu Saudara? Banyak, karena pada waktu itu upah orang Israel kerja dari satu hari sampai dengan sore itu satu hari 1 dinar. Bayangkan, saudara, itu upah kerja. Jadi kalau di Bangka Pinang ini satu hari contohnya 100.000, maka kalau 6.000 dinar, 6.000 berarti kali 100.000 kali 6.000. Itu kira-kira hitungan sederhana. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, bayangkan 1 dinar 6.000 kali 10.000 berarti terlalu banyak dosanya. Amin. Terlalu banyak hutangnya. Kemudian saudara, waktu orang yang punya hutang sekian puluh ribu ini, 10.000 talenta ini, dia menghadap kepada raja. Dia memohon supaya raja mengampuninya karena dia tidak punya uang untuk membayarnya. Lalu kita berkata sang raja mengampuni dia. Maka Bapak Ibu dan Saudara, waktu raja mengampuni dia, saya tidak dapat membayangkan apa perasaan daripada sang yang berhutang 10.000 ini. Di dalam Alkitab tidak diceritakan bahwa mungkin apa yang dilakukan oleh sang hamba itu. Tetapi mungkin Bapak Ibu dan Saudara, saya mendramatisir sedikit. Mungkin orang itu akan berlutut. Dia akan menyembah raja dan berkata, "Singgung raja, terima kasih raja. Raja sudah mengampuni, sudah melunasi hutang-hutang saya." Nah, Bapak Ibu dan Saudara, orang yang bisa mengalami kemurahan adalah orang yang pernah mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Nah, siapa kita? Kita ini orang yang sebenarnya harusnya orang binasa, saudara. Karena kita orang jahat, saudara. Saya merenungkan diri saya dan kadang-kadang saya terus merenungkan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin ku bisa khotbah seperti ini. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin ku bisa melayani Tuhan sampai dengan hari ini. Karena ku tahu orang berdosa. Karena ku tahu ku tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi hari ini saya tahu bahwa ini kemurahan Tuhan bagi saya. Ini kebaikan Tuhan yang tidak bisa kita bandingkan dengan apapun. Ketika dia mengampuni dosa kita. Dia memberi kemurahan bagi kita di atas kayu salib. Dan dia berkata, dosamu sudah selesai. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, kenapa kita perlu hati yang murah hati? Karena Tuhan sudah memberi kemurahan bagi kita. Amin. Terlalu besar kemurahan Tuhan bagi Anda dan saya. Dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Sehingga kenapa Tuhan menuntut Anda dan saya, untuk kita punya hati yang murah. Murah hati. Karena dia sudah melakukan itu bagi kita. Benar tidak Bapak Ibu Saudara? Sehingga dia mengajak saudara dan saya. Dia meminta saudara dan saya, hendaklah engkau murah hati. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, orang yang murah hati artinya orang yang harusnya bisa mengampuni. Waktu raja itu memberi kemurahan kepada orang hamba itu, hamba itu tidak mampu bersyukur dengan kemurahan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Waktu hamba itu keluar, dia ingat ada orang yang berhutang
kepada dia 1 dinar. 100 dinar itu berapa dinar itu saya lupa. Coba kita lihat di sini. 100 dinar. 100 dinar dibandingkan dengan 10.000 talenta. Berbanding terbalik saudara, seperti langit dan bumi. Tetapi sang orang yang telah menerima kemurahan Tuhan ini, kemurahan dari raja ini, dia lupa kepada kemurahan raja. Waktu dia ketemu dengan orang yang berhutang 100 dinar, dia marah luar biasa. Dia tagih orang itu, lu bayar tidak? Kalau lu tidak bayar, saya masukin lu ke dalam penjara. Karena orang itu tidak bisa bayar, saudara, maka sang hamba yang tadi yang berhutang 10.000 talenta, dia memasukkan orang yang berhutang 100 dinar ke dalam penjara. Maka kita berkata, ketahuanlah sang raja. Menurut saudara, raja akan buat apa? Raja bilang, lu terlalu kurang ajar. Bayarkan 10.000 talenta, gua ampuni. Masa 100 dinar kepada orang lain, lu gak bisa ampuni. Akhirnya sang raja menangkap orang itu lalu memasukkan ke dalam penjara. Nah, demikian juga dengan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Orang yang murah hati artinya orang yang bisa mengampuni kesalahan orang. Orang yang murah hati artinya orang yang mampu melupakan masa-masa yang kelam dalam hidupnya dengan perkataan-perkataan orang yang mungkin menyakiti hatinya, yang menyiksa dirinya mungkin. Dia harus mampu untuk mengampuni. Tapi Bapak Pendeta, berat Pak. Memang berat kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, tidak mungkin. Tapi Alkitab berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang bekerja di dalamnya. Makanya saudara-saudara, kenapa kita membutuhkan Roh Kudus untuk memampukan kita bisa mengampuni orang? Benarkah Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang kita lebih senang, lebih gampang melihat orang punya kesalahan daripada melihat orang punya kebaikan. Dan itu bisa menyiksa kita. Maka suatu waktu orang bertanya kepada Yesus, Guru, berapa kali kami harus mengampuni? Yesus berkata, 70 kali 7 kali. Artinya apa? Sempurna. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, orang yang murah hati, yang akan mengalami kemurahan terus-menerus dari Tuhan, dia harus belajar melepaskan pengampunan. Amin. Dia harus melepaskan pengampunan. Mungkin ada yang menyakiti kita, amin. Harus belajar mengampuni. Tidak mudah, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi Roh Kudus yang akan memampukan kita. Amin. Saya belajar terus, Bapak Ibu Saudara. Makanya sampai dengan hari ini, saya tidak punya musuh dengan siapapun. Orang marah saya pun, sebentar dia marah, sebentar juga saya sudah pergi ke dia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saya tidak mau menyimpan sakit hati dalam diri saya. Saya harus keluar karena saya mau melayani Tuhan. Amin. Kalau orang benci kita itu masa bodoh, dia punya urusan dengan Tuhan. Tapi kita tidak boleh benci orang. Katakan amin. Benar Bapak Ibu Saudara? Kalau orang mau marah kita itu urusan dia, tapi kita tidak boleh marah orang. Amin. Marah boleh, amin. Ada alasan kita marah. Tapi marah sembarangan, ketemu orang, yuk marah yuk, nggak boleh. Ada orang begitu, kalau dia nggak marah orang, kayaknya dia nggak nyaman. Jadi ketemu orang, yuk kita marahan yuk, deal marah. Oh, ya nggak boleh begitulah, amin. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kita tidak boleh punya musuh dengan orang. Kecuali anak kita salah, marah dia, marah. Benar? Tapi kita tahu marah ada batasnya.
Tidak boleh marah sama ke orang gila. Marah ada batas. Kita pukul pantat anak boleh, amin. Tidak boleh lebih dari itu. Saya kalau marah anak, sebentar saya marah, dia sudah nangis, sudah peluk dia. Kenapa? Itu supaya dia tidak terluka. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Jadi marah boleh nggak? Boleh. Tapi marah harus ada alasan. Kita harus tegur orang, boleh. Tapi tegur harus ada alasan. Ketika dia salah, ya kita punya waktu lah untuk tegur. Kalau jemaat salah, boleh nggak saya tegur? Boleh. Nah, saya. Tapi saya tegur juga, ini kan kadang-kadang lewat khotbah kan. Gak apa-apa, benar kan? Tegur lewat khotbah. Tapi kalau setelah itu kan saya nggak marah, gitu. Benar nggak begitu? Pernah nggak lihat Bapak Gembala marah-marah di jalan? Wah. Sebab ada banyak pendeta tuh begitu. Marah orang, luar biasa. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya pelayanan di Cibubur, Jakarta. Saya lihat Bapak Gembala saya nih, padahal gelarnya doktor teologi, DTH. Di belakangnya tuh, banyak panjangnya, nulis bukunya tebal-tebal. Tapi kalau dia marah orang, kayak mau berantem saudara. Sampai angkat kaki, begini. Saya bilang ini pendeta atau pendekar. Ada begitu, pendeta. Bukan orang bodoh, Bapak Saudara. Gelarnya doktor. Nulis bukunya tebal-tebal. Tapi kalau dia marah orang, istrinya mau dipukul-pukul, mau ditinju-tinju. Saya dalam hati, saya bilang, saya kan masih pengerja, masih mahasiswa teologi. Saya lihat ini pendeta. Saya juga waktu itu masih mahasiswa, standing masih tinggi. Dia mau marah saya bilang, Pak Pendeta, marah. Saya diam begitu, saya menghadap begitu. Dia gak berani mukul saya. Dia pikir mungkin saya juga berani juga. Dia gak berani mukul saya. Dia diam-diam, dia marah saya, dia mau angkat. Saya keluar langsung. Saya begini pendeta atau pendekar. Tapi itu kan waktu dulu ya. Waktu sekarang kan gak boleh lagi. Nah, jadi waktu Ibu Saudara harus belajar. Yang kedua apa? Mengampuni. Bilang kiri kanan, mengampuni. Harus minta Tuhan tolong supaya aku bisa mengampuni. Tapi sakit Pak, nggak apa-apa. Tuhan Yesus pun juga melakukan hal yang sama. Dia sakit hati nggak? Bisa dia sakit. Kenapa? Dia diludahi, dia dicambuk, dia dipukul. Tapi dia tidak membalas itu. Dia hanya bilang, Bapa, ampuni mereka. Amin. Supaya apa? Mereka bertobat. Ada orang Kupang, dia berdoa, Tuhan Yesus tolong cari-cari dia perangkut. Pukul dia, tampelin dia biar dia hack. Itu bukan doa, itu kutuk. Amin. Ada yang sakit hati berdoa begitu. Tuhan Yesus tolong dia, tampelin dia. Janganlah, amin. Urusan tampelin itu urusan Tuhan. Tapi urusan kita apa? Memberkati, bilang memberkati. Amin. Jangan Tuhan Yesus tolong cabut dia punya nyawa. Ya janganlah, amin Bapak Ibu Saudara ya. Kalau doa begitu jangan. Atau yang Bapak Pendeta tolong doakan saya punya teman, tetangga ini begini, tolong doakan supaya dia mati. Jangan, amin. Saya akan berdoa supaya orang itu panjang umur, supaya kamu berhadapan dengan dia terus menerus. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi kalau ada orang yang bikin sakit hati kita, itu proses Tuhan untuk apa? Kita lebih sakit. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda sedang berdoa supaya Tuhan memberi kesabaran, Anda akan ketemu dengan orang yang bikin kita salah. Benar Bapak Ibu Saudara? Kita lagi berdoa, Tuhan beri aku kesabaran. Tuhan bilang, oke, aku jawab doamu. Dia gak akan ketemu kamu dengan orang sabar. Karena kalau sabar dengan sabar, ada. Mau melatih bagaimana? Amin. Dia harus ketemukan dengan orang yang tukang marah supaya apa? Sabar. Gitu kan? Makanya pemain bola petinju lah, supaya dia itu bisa tinju dengan bagus. Waktu pertama dia akan dikasih lawan yang ringan-ringan dulu.
kasih lawan yang lebih keras. Supaya apa? Pukul dia, pok. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Kebal. Jadi ingat itu ya. Kalau saudara mau belajar mengampuni, saudara akan ketemu dengan orang yang tiap hari bikin kesal kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan kirimkan mereka supaya apa? Kasih tajam kita. Amin. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Sesama kita menajamkan kita. Kalau kita mau belajar apa lagi? Ya kan? Tuhan harus izinkan orang-orang yang menyebalkan ada di sekeliling kita. Supaya apa? Sabar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kami juga di rumah diajar sabar. Lewat apa? Bubu ini walaupun dia anjing begitu, tapi dia mengajar kami untuk apa? Sabar. Bayangkan istri saya ngepet. Dia datang tanpa dosa, cik, masuk di dalam. Bagi saya kalau dia sudah ini, Bobo langsung lari. Tapi kalau dengan saya, Bobo sabar. Amin. Bayangkan istri saya sudah ngepel baik-baik pagi-pagi. Dia mau pergi ke gereja, dia sudah tutup pintu. Anak anjingnya Bobo kencing di depan. Padahal dia baru ngepel itu. Kencing lagi di depan. Dia marah sama anjing. Itulah untuk apa? Belajar. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, sudah lewat kata Bapak. Orang yang murah hati, orang yang senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Bilang sama-sama saya, senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Orang murah hati begitu. Amin. Sekali lagi, senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Jangan terbalik. Ada orang terbalik, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ada orang begitu? Ada. Dia lihat orang lain senang, dia boleh iri hati. Tapi dia senang bikin susah orang. Orang yang murah hati tidak boleh begitu. Amin. Orang yang murah hati dia harus senang lihat orang lain senang, bahagia lihat orang bahagia, susah sedih lihat orang lain sedih. Dia punya empati. Amin. Ada orang lihat begitu, lihat bini orang lain cantik, dia mulai marah. Ngapain bini ku jelek? Harus lihat orang lain senang ya, puji Tuhan. Tahu? Orang itu cantik itu karena apa? Dia punya laki beli bedak. Amin. Beli apa lagi? Lipstick, apa lagi? Bawa ke salon. Laki sudah kakek, kepelit luar biasa. Nuntut istri cantik gak bisa. Amin. Saya pernah lihat Sarini, saudara. Sarini, waktu dia masih SMP. Ada foto waktu masih SMP. Itu dadolek luar biasa. Dadolek ini apa? Bahasa Kupang itu dadolek. Bahasa ini namanya dekil. Dekil, saudara. Waduh, luar biasa. Tapi sekarang cantiknya luar biasa. Ternyata gara-gara apa? Poles, toh? Disemir kiri, semir kanan, lumpuh kiri, lumpuh kanan. Jadi orang itu bisa senang begitu. Jadi kalau lihat bini orang lain cantik, bini kita rawat dia baik-baik. Amin. 3 minggu sekali ke salon. Pedikur, tahu apa pedikur? Untung bini saya amanah, puji Tuhan. Saya bilang dia cantik juga walaupun lu gak pedikur. Bersyukur, amin. Kadang-kadang saya lihat bini orang pakai apa tuh? Apa tuh? Stop. Itu bukan yang timun taruh di mata. Oh, apa tuh? Timun yang taruh di mata itu untuk apa namanya itu di salon itu? Masker, ya masker. Mau mata pakai ke timun kan? Mama kan nggak usah pakai lah. Aku jamin Mama telah cantik lah. Amin. Nggak usah pakai. Biasa. Amin. Jadi apa yang ada? Kalau Tuhan ajak kita ke taruh timun, taruh saja. Kalau perlu dia pohon-pohon. Jadi bercanda ya Mama ya. Jadi senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Itu orang murah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat orang susah, hati
kita harus apa? Punya empati. Amin. Saya ini sering Bapak Ibu Saudara, walaupun cuma kecil-kecil, kadang-kadang ada orang pemulung lewat, yo Bu, tegur, paling cuma apa? Sapa dia aja, dia sudah bahagia. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Makanya saya ini salah satu orang yang punya banyak teman, baik tukang parkir, pemulung. Kenapa? Kadang-kadang kalau saya pulang dari mana ada nasi kotak itu, kami turun kasih pemulung, kasih tukang parkir. Pak, senang sekali. Hanya itulah kalau ketemu tukang parkir, saya tidak pernah dibayar, tidak pernah apa? Bayar parkir, tidak pernah mau diambil duit. Gara-gara apa? Gara-gara itulah. Tapi ya Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena dia juga mengasihi kita. Amin. Saya bilang, enggak apa-apa bayar. Dia bilang, enggak apa-apa. Habis, kadang-kadang nasi kotak turun, ketemu dia, kirim di nasi kotak. Jadi dia senang sekali. Nah Bapak Ibu dan Saudara, mari kita belajar. Amin. Senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Amin. Ketika orang lain senang, kita berbahagia. Jangan iri hati. Ih, Pak Gembala ini mau punya motor baru. Ih, biar saja Pak Gembala naik motor baru. Amin. Jangan lihat Bapak Gembala punya motor baru. Ih, Bapak Gembala ini dapat duit dari mana motor baru. Berdoa saja. Amin. Bersyukur saja, toh. Jangan Bapak Gembala naik motor, 4 orang pakai motor tuh, duduk. Kadang-kadang sudah pegang gitar lagi, Lioni di depan, Liona di tengah lagi, duduk. Aduh. Ya berdoalah supaya Bapak Gembala sehat, toh. Amin. Amin. Biar motor jangan banyak pecah, pos gitu kan. Ya nanti pas mau pelayan ban motor pecah kan repot kita. Nah, jadi jangan iri hati ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Ibu kita nyanyi sebentar. Ku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku bersyukur